Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dari soal P12.2 dan P12.3. Sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafiza Kirina Hikari dengan NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Rekta Aulia Duanisa dengan NPM akhir 402. Perkenalkan, nama saya Yasin Tadi Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Magna Rinjani dengan NPM akhir 248. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Primanitias dengan NPM akhir 70. Di sini saya akan membahas soal 12.2 yang A. Kita hitung dulu biaya cost of patent-nya, yaitu 59.500 ditambah 42.000 ditambah 40 yang menjadi 150.500. Lalu pada Desember 2016, lalu kita tulis biaya kapitalisasinya sebesar 59.500 pada awal tahun 2016, itu pada Januari. Lalu umur manfaat tahun saat itu 17 tahun. Amortisasi tahunannya yaitu 59.500 dibagi dengan 17 yang menjadikan 3.500. Lalu carrying value pada akhir tahun itu 59.500 dikurangi dengan 3.500, yaitu 56.000. Melanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu P12.2b untuk mencari nilai tercatat tanggal 31 Desember 2020. Nilai tercatat tanggal 31 Desember 2016 akan diperhitungkan dengan perhitungan lainnya. Nilai tercatat sebesar $56.000 dikurangi dengan $7.000 menghasilkan $49.000. $7.000 dari amortisasi tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sejumlah $3.500. $3.500 didapat dari $59.500 dibagi umur manfaat yaitu 17 tahun. Nah, paten itu yang dihitung hanya biaya legal atau terkait dengan hukumnya saja. Jadi hanya $59.500 yang diamortisasi, sedangkan biaya lainnya tidak diperhitungkan. Kembali ke pembahasan soal, $49.000 tadi ditambah dengan biaya hukum bulan Desember 2018 sebesar $42.000 menghasilkan $91.000. Lalu $91.000 itu ditambah dengan $49.000 dan dikurangi $20.000 menghasilkan $120.000. $20.000 dari mana sih? $20.000 dari perhitungan masing-masing amortisasi tahun 2019 dan 2020 sebesar $10.000. Nah, jadi $91.000 tadi dibagi 14 tahun di mana sisa umurnya kan tinggal 14 tahun dari tahun 2016 sampai 2018 ditambah $49.000 dibagi 14 tahun juga. Nah, terakhir biaya pengembangan bulan April 2019 diperhitungkan karena di soal ada keterangan bahwa sejak bulan Maret 2019 paten dianggap layak secara ekonomi. Sedangkan bulan April kan sesudah bulan Maret, jadi dimasukkan ke dalam perhitungan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada 12.2 bagian C, yaitu mencari nilai paten pada 31 Desember 2023. Diketahui bahwa nilai buku 1 Januari 2021 itu sebesar 120.000, lalu revisi umur manfaatnya sebanyak 5 tahun. Mencari amortisasi 31 Desember 2021 itu caranya 120.000 dibagi 5 tahun yaitu sebesar 24.000. Begitupun juga amortisasi 31 Desember tahun 2022 dan amortisasi 31 Desember 2023. Lalu mencari nilai buku 31 Desember 2023 itu caranya 120.000 dikurangi jumlah amortisasi 31 Desember 2021 sampai amortisasi 31 Desember 2023. Hasilnya yaitu 48.000. Soal P12.3. Pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai franchise dari Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar $75.000. Dari jumlah tersebut, 15.000 dibayarkan saat penandatanganan perjanjian dan sisanya dibayar dalam angsuran tahunan sebesar 15.000 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan.
dan tidak ada layanan masa depan yang diwajibkan dari pihak franchisor. Nilai kini dari 4 pembayaran tahunan tersebut pada tanggal 1 Januari 2022 dengan menggunakan tingkat diskonto 14% adalah sebesar 43.700. Perjanjian juga menyebutkan bahwa 5% dari pendapatan yang dihasilkan dari waralaba atau franchise harus dibayarkan kepada franchisor setiap tahunnya. Pendapatan saldo dari waralaba selama tahun 2022 adalah sebesar 900.000. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat waralaba adalah 10 tahun. Sandro mengeluarkan biaya sebesar 65.000 untuk penelitian dan pengembangan eksperimental di laboratoriumnya guna mengembangkan sebuah paten yang kemudian diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain terkait pendaftaran paten tersebut berjumlah 17.600. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat paten adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai keberhasilan ekonomi. Dan yang terakhir, sebuah merek dagang atau trademark dibeli dari Shanghai Company dengan harga 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam rangka mempertahankan merek dagang tersebut sebesar 10.200 dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat merek dagang adalah 20 tahun sejak tanggal perolehan. Pertanyaannya adalah, buatlah jadwal atau schedule yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud atau intangible asset dari laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan penduduknya dalam format yang baik. Nah, berikutnya dalam perhitungan untuk franchise atau waralaba, kita menghitung biaya perolehannya dari angka uang muka yang dibayarkan saat membeli franchise tersebut, yaitu sebesar 15.000. Ditambah dengan nilai 43.700 dari nilai kini atau present value dari angsuran franchise tersebut. Setelah kita tambahkan, hasilnya ternyata adalah 58.700. Dan tanggal perolehannya adalah tanggal 1 Januari 2022 dengan umur manfaat 10 tahun. Maka amortisasi per tahunnya adalah 58.700 dibagi 10 yaitu 5.870. Nah, akumulasi amortisasi sampai tanggal 31 Desember 2022 adalah 5.870. Dan nilai buku per 31 Desember 2022 untuk franchise adalah 58.700 dikurangi 5.870, yaitu sebesar 52.830. Untuk paten tidak bisa dihitung karena paten belum mencapai viabilitas ekonomi, karena pada soal juga tertera bahwa paten tersebut belum mencapai keberhasilan ekonomi atau economic viability. Selanjutnya untuk intangible asset yang ketiga yaitu merek dagang atau trademark dengan harga beli sebesar 36.000 ditambahkan dengan biaya litigasi atau biaya pertahanan yang memperpanjang masa manfaat dari trademark ini sebesar 10.200, maka harga perolehan dari trademark atau merek dagang ini adalah sebesar 46.200. Tanggal perolehan dari merek dagang ini adalah 1 Juli 2019 dengan umur manfaat 20 tahun. Amortisasi per tahunnya adalah 46.200 dibagi 20, yaitu 23.100 per tahunnya. Akumulasi amortisasi sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 8.085 dolar. Lalu untuk nilai bukunya adalah sebesar 46.200 dikurangi 8.085 yaitu 38.115. Maka pada laporan neraca nanti akan terlihat di bagian intangible asset ada 3 aset, ada 2 aset, yaitu waralaba atau franchise sebesar 52.830 dan merek dagang sebesar 38.115. Mengapa paten ini tidak ada? Karena patennya tadi belum mencapai economic viability, jadi tidak bisa dihitung kan ke dalam laporan keuangan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang P12.3b. Nah, pertama-tama kita perlu mencari beban amortisasi tahunan di franchise. Jadi, caranya adalah kita perlu membagi total biaya franchise yang dikapitalisasi dan umur manfaat. Diketahui beban amortisasi franchise sebesar $5.871. Kemudian ada biaya pengembangan dan paten, biaya riset sekitar 65.000. Kemudian untuk mencari beban amortisasi hak paten, kita perlu membagi biaya hukum dan lainnya dibagi dengan umur manfaat. Diketahui beban amortisasi paten sebesar 2.200. Kemudian ada merek dagang, kita perlu menambahkan biaya akuisisi dan biaya hukum. Jadi diketahui sebesar 186.000 dan dibagi dengan 20 tahun. Jadi diketahui beban amortisasi merek dagang sebesar 9.300. Nah, di sini saya sudah membuat tabel total beban tahun pada 2022, yaitu amortisasi hak franchise sebesar 5.871, beban riset dan pengembangan sebesar 65.000, amortisasi hak paten sebesar 2.200, dan amortisasi merek dagang sebesar 9.300. Diketahui jumlahnya sebesar 82.371. Baik, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal aset tak berwujud. PT Makanan Sehat membeli merek dagang dari perusahaan Wangi Susu seharga 250 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Merek dagang tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus dan tidak ada nilai residu. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, manajemen menilai bahwa merek dagang tersebut mengalami penurunan nilai. Nilai wajar saat itu adalah 150 juta dan nilai tercatat sebesar 200 juta. Nah, kita akan menghitung yang pertama adalah beban amortisasi tahunan, yang kedua jurnal amortisasi untuk 2020, dan yang ketiga adalah kerugian penurunan nilai pada tahun 2022. Oke, kan diketahui yang pertama ada harga peralahannya sebesar 250 juta. Kemudian ada manfaatnya selama 10 tahun dan nilai wajar selama sebesar 150 juta. Nah, yang pertama kita akan mencari beban amortisasi tahunan dulu. Untuk mencari beban amortisasi tahunan, kita hanya perlu membagi antara harga perolehan dan masa manfaat. Diketahui beban amortisasi tahunan sebesar 25 juta. Kemudian, jurnal pencatatan pada 1 Januari 2020 adalah beban amortisasi sebesar 25 juta di debit dan akumulasi amortisasi merek dagang 25 juta di kredit. Dan yang nomor 3, kita perlu mencari akumulasi amortisasi sampai 1 Januari 2022. Nah, caranya adalah 25 juta dikali 2. Kenapa 2? Kan 2020, 2021, 2022. Jadi kan 2 tahun. Jadi kita hanya mengalihkan 2 saja, dari 20 ke 2022. Jadi 21 2022 gitu. Jadi akumulasi amortisasi sampai 1 Januari 2022 sebesar 50 juta. Selanjutnya kita mencari nilai tercatat pada 1 Januari 2022. Caranya adalah mengurangi harga perolehan dengan akumulasi. Jadi nilai tercatat pada 1 Januari 2022 sebesar 200 juta. Jadi kerugian penurunan nilai itu dari nilai tercatat dikurangi nilai wajar. Jadi sebesar 50 juta. Jadi nilai jurnal yang dicatat pada 1 Januari 2022 adalah kerugian penurunan nilai aset tak berwujud pada debit 50 juta. Kemudian akumulasi penurunan nilai merek dagang di kredit sebesar 50 juta.